Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan meneruskan pelajaran kita program linier. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai model matematika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah men-share PowerPoint ini sehingga kemudian saya pribadi tinggal mempergunakannya. Sekali lagi terima kasih atas PowerPoint yang telah dibuatnya dan terima kasih juga kepada yang sudah men-sharekan PowerPoint ini. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat grafik ya, membuat grafik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke model matematika. Di sini kalau kita lihat kompetensi dasarnya adalah menentukan model matematika dari soal cerita. Jadi ada soal cerita, kemudian kita akan bikin modelnya. Akan kita bikin persamaan matematika dari cerita tersebut. Nah, indikatornya pertama nanti kalian bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam kalimat matematika ya. Yang kedua, kemudian kalimat matematika, dari kalimat matematika kita dapat menentukan daerah penyelesaiannya. Ya, pertama bagaimanakah caranya kita membuat model matematika? Misalnya di sini ada sebuah contoh ya. Perhatikan soal berikut ini. Nah, sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kilo totalnya ya. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP labanya 200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket tersebut? Nah, ini adalah contoh persoalan sehari-hari ya, atau di dalam sebuah bisnis. Bagaimanakah caranya kita dapat menentukan laba maksimum dari penjualan tiket pesawat? Oke, kita akan pertama kita membuat suatu tabel dulu ya. Jadi dari data ini, dari cerita ini kita bikin datanya dulu, kita tulis ulang datanya dalam bentuk tabel. Yang perlu kalian perhatikan dari soal-soal seperti ini biasanya adalah kalian langsung setelah membaca seluruhnya ya. Jadi pertama kalian baca seluruhnya dulu. Nah, setelah membaca keseluruhan, kemudian kalian perhatikan di kalimat terakhir ya. Di kalimat terakhir di sini ditanyakan berapakah laba maksimum. Nah, jadi di sini kalian harus memperhatikan untuk mencari laba maksimum, kira-kira kita ngambil dari kalimat yang mana. Tentu saja untuk mencari laba maksimum dicari dari kalimat yang ini ya. Yaitu dari kelas ekonomi labanya segini, kelas VIP harganya 200.000. Kalau laba, untuk menghitung laba bagaimana caranya? Untuk menghitung laba tentu saja nanti akan secara umumnya berarti nanti laba itu diambil dari laba jumlah ya, jumlah laba kelas ekonomi, karena di sini kan ada dua kelas ya, ditambah jumlah laba kelas VIP. Nah, ada itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini jumlah laba kelas ekonomi. Tadi kelas ekonomi berapa labanya? Kelas ekonomi itu adalah 100.000. Di sini 100.000. Ya, kemudian di sini laba VIP berapa? Yaitu 200.000. Apakah cukup sampai di sini? Ya tidak ya, kalau kita jumlahkan langsung cuma 300.000 ya.
Nah, maka di sini 100.000 ini harus dikali berapa? Dikali jumlah penumpang. Jumlah penumpang kelas ekonomi berapa? Yang 200.000 juga harus dikalikan dengan jumlah penumpang. Jumlah penumpang kelas VIP berapa? Ingat, karena jumlah penumpang kita belum tahu, ya, kita belum tahu jumlah penumpangnya berapa. Disinilah kita perlunya yang namanya variabel. Variabel, misalnya untuk kelas ekonomi, kita tuliskan sebagai variabel X. Kelas VIP, variabelnya adalah variabel Y. Nah, disinilah gunanya variabel. Jadi di sini kita tidak tahu jumlah penumpangnya berapa, tapi kita tuliskan dengan huruf X. X dikali 100.000. Kemudian yang jumlah penumpang VIP-nya Y dikalikan dengan 200.000. Berapa hasilnya? Ya kita belum tahu ya, yang namanya variabel kita belum tahu. Ingat, ini namanya kalimat terbuka apa tertutup? Ya, ini namanya kalimat terbuka ya. Ingat pelajaran logika dulu ya. Jadi persamaan laba adalah 100.000 X ditambah 200.000 Y gitu ya. Nah, kenapa di sini saya langsung tuliskan di sini? Karena inti daripada masalah program linier pertama sekali yang harus kita cari yaitu mendefinisikan huruf X dan huruf Y. Variabel X dan variabel Y. Di sini terlihat bahwa variabel X ini ya, berarti variabel X ini adalah jumlah penumpang ekonomi ya. Dan sedangkan Y ini adalah jumlah penumpang VIP. Nah, kalau sudah didapatkan X itu apa, Y itu apa, lalu barulah kita bikin tabelnya. Oke ya. Oke, kita lihat tabelnya. Tadi kan sudah tahu ya X dan Y-nya apa. Oke. Jadi ada banyak kelas ekonomi X dan ada banyaknya kelas VIP yaitu Y. Oke. Kemudian di situ ada maksimum. Ya. Nah, tempat duduk. Tadi ingat di soal tadi penumpang tempat duduk untuk kelas ekonomi X ya. Tempat duduk kelas VIP Y. Dan pesawat itu menampung tidak lebih dari 300. Artinya maksimum 300 karena tidak lebih dari 300. Jadi tidak ada 400, tidak ada 500, maksimum 300. Jadi artinya X ditambah Y lebih kecil sama dengan 300. Gitu maksudnya ya. Jadi di sini nantinya itu X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 300. Oke. Kemudian selanjutnya bagasi. Tadi sudah dikatakan untuk bagasi, untuk penumpang kelas ekonomi, bagasinya adalah 3 kilo. 3 kilo ya. Kalau dikalikan dengan jumlah penumpangnya berarti 3 kali X gitu ya. Jadi di sini maksudnya ada 3 kali X ya. 3 kali X ya. 3X jadinya. Kemudian kelas VIP berapa? 5 kilo. Jadi di sini 5 itu 5 kilo ya. 5 kilo kali jumlah penumpangnya Y gitu. Totalnya si pesawat itu mampu menampung hingga 1.200 kilo. Jadi tidak boleh lebih. Jadi makanya di sini tuliskan sebagai nilai maksimum. Artinya di sini lebih kecil atau sama dengan 300. Di sini juga lebih kecil atau sama dengan 200. Nah, ini ditambah. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan pertama jadi kita simpulkan ya. Pertama ini X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 300. Kemudian yang kedua 3X tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 200. Jadi ini kita tuliskan sebagai persamaan 1, persamaan 2 ya. Kita kasih nomor ya. Oke. Yang ketiga, nah ini penting juga, X harus lebih besar atau sama dengan 0. X ini tadi apa? Ini adalah jumlah penumpang kelas ekonomi ya. Kelas penumpang ekonomi ini.
Ada nggak penumpangnya minus 5? Berapa penumpang kelas ekonomi? Minus 5 Pak, gitu ya. Tidak mungkin ya. Jadi harus lebih daripada atau sama dengan 0. Berapa penumpang ekonomi? 0 Pak, berarti tidak ada, gitu ya. Jadi 0 ke atas, tidak mungkin minus. Oke. Kemudian penumpang VIP, penumpang VIP-nya juga begitu. Ini harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi di sini akan ada 4 persamaan. Yang ini auto ya. Kalau yang ini mah auto. Ini kalian harus auto ya, auto. Ini bahasa sekarang ya, auto. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah caranya melukis daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, kita ingat lagi bagaimana cara menggambarnya ya. Pertama, untuk persamaan yang ini. Untuk pertidaksamaan, Untuk pertidaksamaan yang ini, pertama langkahnya masih ingat? Yang pertama yaitu kalian tuliskan dulu bahwa X tambah Y sama dengan 300. Bikin dulu seperti itu. Ya, kemudian langkah kedua yaitu apabila misalnya X-nya sama dengan 0. Nah, apabila X-nya sama dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 300, Y-nya sama dengan 300. Nah, kita bikin Y-nya ada titik ya, titik pertama yaitu 0,300. Kemudian yang kedua, apabila Y-nya sama dengan 0, maka gitu kan. Nah, berarti X ditambah 0 sama dengan 300. Jadi X-nya sama dengan 300. Berarti titik B yaitu 300,0. Nah, kita bikin dan A dan B ya. Ting ting. Ting ting. Nah, ini ya. Jadi ini yang di sebelah sini ini adalah titik apa? 300,0 ini titik B ya, 300,0. Di sebelah sini adalah titik A. Titik A yaitu 0,300. Lalu selanjutnya apa? Kita kasih garis red tuh, gitu ya. Oke, jadi ini yang pertama. Sudah selesai? Belum ya. Ini baru garis. Garis ini nama garisnya adalah X tambah Y sama dengan 300. Karena yang diminta adalah ini lebih kecil atau sama dengan, berarti artinya ini adalah daerah. Daerahnya di mana ya? Daerahnya bisa sebelah sini atau sebelah sini ya. Di sini kah atau di sini daerahnya, gitu kan? Ada dua. Nah, caranya adalah kita tes ya. Tes titik. Coba kira-kira titik mana yang paling gampang di dunia? Yaitu titik ini nih. Nah, titik ini yaitu tes titik 0,0. Ini adalah titik yang paling mudah ya. Sehingga untuk titik tersebut ya, X-nya 0, Y-nya 0 nih. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kalau dimasukkan 0 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan 300. 0 lebih kecil atau sama dengan 300. Yuk, pernyataan ini pernyataan benar atau salah? Ingat logika. Pernyataan benar atau salah? Iya, ini pernyataan yang benar ya. Karena ini benar, tadi titiknya mana? Oh, titiknya ini. Kalau begitu titiknya ini, berarti daerahnya yang ini. Inilah daerahnya. Nah, jadi ini bukan, oke? Jadi ini bukan. Yang betul adalah yang ini. Iya, 2 kali nulis DP-nya ya. Gitu ya. 1. Nah, 1 kita sudah dapatkan daerah penyelesaiannya, oke? Sekarang kita pertidaksamaan yang kedua. Oke, kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Ini dia. Nah, kita bikin juga koordinat kartesiusnya. Sip ya, koordinat kartesius. Nah, seperti tadi, maka yuk caranya pertama bagaimana dulu?
Pertama caranya adalah kita bikin sama dengan dulu ya. 3x tambah 5y sama dengan 1200 ya. Kemudian yang kedua, kita bagaimana kalau x-nya sama dengan 0, maka ya jika x sama dengan 0 maka 3 kali 0 ditambah 5y sama dengan 1200 ya. 5y sama dengan 1200. Y sama dengan 1200 dibagi 5. Berapa itu? Kalau dibagi 10, 120 ya. Dibagi lagi 2, 120 bagi 2, 60 gitu ya. Nah, jadi ini pertama kita dapat posisinya 0,60. Nah, ini titik A ya. Sekarang titik B. Jika Y sekarang sama dengan 0, ini pakai gini ya. Nah, gitulah ya. Nah, gitu ya. Maka berarti di sini 3x ditambah 5 kali 0 sama dengan 1200. Berarti 3x sama dengan 1200. Jadi x sama dengan 12 bagi 3, 4. Jadi 400. Jadi titiknya adalah 400,0 ya. Oke, ini titik B ya. Oke. Jadi ada yang salah ternyata. Saya salah hitung. Tadi itu 120 dikali seri. Waduh, ada kesalahan. Jadi ini 240 ya. Maaf. 240. Nah, jadi ini adalah titik A ya, titik A. Titik A ini adalah 0,240 ya. Oke, sekarang titik B. Nah, ini dia titik B. Titik B yaitu 400,0. Iya. Treng. Sip. Nah, langkah 1, langkah 2 sudah ya. Sekarang langkah berikutnya apa? Yaitu mencari daerah ya. Mana tadi? Nah, jadi dengan tes titik ya. Jadi ini kita baru dapatkan garisnya, garis 3x tambah 5y sama dengan 1200 ya. Tes titik di mana yang paling mudah, yaitu di O 0,0 ya. Nah, maka kalau di 0,0 jadinya 3 kali 0 ditambah 5 kali 0. Jangan pakai sama dengan, pakainya ini ya, lebih kecil atau sama dengan 1200. Hasilnya 0 lebih kecil daripada 1200. Apakah pernyataan ini benar? Benar ya. Benar. Mana titiknya? Titiknya ini. Berarti yang ini merupakan daerahnya, ya ini bukan. Jadi ini bukan, daerahnya adalah yang bawah. Ya. Oke. Paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita gabungkan kedua daerah penyelesaian ini menjadi jadi satu lokasi ya. Oke, yang pertama tadi ini x plus y lebih kecil atau sama dengan 300. Yang kedua 3x plus 5y lebih kecil atau sama dengan 1200. Maka hasilnya adalah ya, ini tadi daerah yang kedua dan ini adalah daerah yang pertama. Ini yang bukan dan ini yang bukan. Jadi daerahnya yang itu ya. Oke. Nah, jadi daerahnya itu meliputi kekuasaan sampai sini-sini nih, sampai sini-sini, sampai sini-sini ya, sampai sini-sini gitu kan, sampai dari sini ini semua, sampai ini tak terhingga ke sini ke bawah. Ini juga sampai tak terhingga ke sini. Wah, ke sini ya, panjang sekali. Jadi sampai ke sini-sini.
Nah, jangan lupa masih ada dua pertidaksamaan lagi. Masih ingat tadi, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jangan lupakan itu ya, karena manusia tidak mungkin minus. Berapakah jumlah penumpang ekonomi? Minus 3. Tidak ada ya. Berarti apa itu? Ghost mungkin ya, hantu ya. Penumpang VIP-nya minus 5, itu hantunya wungkul merenu naik pesawat ya. Oke. Nah, maka kita harus gabungkan lagi. Jadi 4, harus ke 4-4-nya. Sehingga ya grafiknya kalau kita sempurnakan lagi adalah, nah tadi ini pertidaksamaan pertama, kemudian ini garis ya, garis persamaan pertama, garis persamaan kedua, kemudian oke. Nah, di sini diingatkan, di sini ini adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Ini ke sana. Ya. Nah, makanya di X, kalau X sama dengan 0, nah yang ini sumbu Y ini namanya garis X sama dengan 0. Sumbu Y ini sama dengan garis YX sama dengan 0. Sumbunya sumbu Y, namanya garisnya garis X sama dengan 0 ya. Ini. Yang kedua tadi yang keempatnya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini ke atas. Y lebih besar atau sama dengan 0. Yang ini nama garisnya adalah garis Y sama dengan 0. Sumbu X ini sama dengan garis Y sama dengan 0. Jadi luasannya ini dibatasin. Tuh. Ini batasnya. Ini batasnya ya. Kemudian ini batasnya. Dan ini batasnya. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan batas ini, kemudian selanjutnya adalah kita lihat di sini ada beberapa titik. 1 titik sudutnya, 2, 3, 4. Di sini muncul titik baru. Ini kita tahu 0,0 ya. Kita tahu di sini adalah berapa tadi? 0,240. Di sini kita tahu titiknya yaitu 300,0 ya. Di sini ujung-ujung 150,150 ya. Dalam bahasa lain berdunduk 150,150. Sekonyong-konyong 150,150. Dari mana ini? Nah, 150,150 ini didapatkan dari eliminasi ya. Ini didapat dari eliminasi. Eliminasi mana? Eliminasi dua garis ini dan dua garis ini. Dua garis itu yang mana? Yaitu ini, dari sini dan sini. Terdapat titik potong. Nah, 150,100. Bagaimanakah cara mencarinya? Nah, cara mencarinya begini. Eliminasi, ingat ya. Nah, di sini kan kita lihat ada X, Y 300. Di sini 3X, 5Y 1200. Untuk eliminasi artinya eliminasi itu membuang ya, membuang. Nah, dengan cara membuang salah satu variabel, maka kita bisa mendapatkan nilai variabel yang lain. Jadi contohnya begini, untuk ini kita misalnya akan cari nilai Y. Di sini kan X-nya 150, Y-nya 150.
Kita cari nilai Y. Betul nggak Y-nya itu 150? Dengan bagaimana? Dengan cara membuang X ya. Jadi untuk membuang X, kita lihat X-nya di sini 3X dan di sini X. Agar sama, bagaimana caranya? Agar sama, maka yang atas harus dikalikan 3. Yang atas dikalikan 3 ya. Jadi, nih saya hapus dulu, biar tempatnya cukup. Nah. Oke. Warna ini, ya. Nah. Kok kecoret. Nah, di yang ini yang atas kita kalikan 3 ya. Jadi X plus Y kita bikin sama dengan dulu ya, sama dengan 300. Nah, yang ini saya kalikan 3. Nih, semuanya ya. Jadinya adalah 3X tambah 3Y sama dengan 900. Oke ya. Kemudian yang persamaan kedua saya tuliskan di bawahnya sama dengan 1200. Nah, setelah ini kita kurangi ya. 3X kurangi 3X habis ya. 3Y dikurangi 5Y. 3 dikurangi 5 min 2Y. 900 kurangi 1200 min 300 gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan min 300 dibagi min 2 ya. Minnya habis, 300 bagi 2 150. Nah, tepat kan? Jadi sama-sama 150. Nah, gitu. Cara mencari nilai X juga caranya sama, bisa eliminasi, boleh juga substitusi, boleh ya. Misalnya kita cari dengan eliminasi lagi lah, boleh ya. Sekarang yang ini kita kalikan lagi ya. X tambah Y sama dengan 300. Sekarang biar sama dengan 5Y. Y-nya biar sama dengan 5Y. Yaitu dengan dikali 5 ya. Kita kalikan 5. Jadinya 5X ditambah 5Y sama dengan 3 kali 5, 15 ya. 1500. Oke. Kemudian yang bawahnya kita tuliskan lagi. Oh ini bukan. 5X 3X tambah 5Y sama dengan 1200 kurangi 5 kurangi 3 2X ya. 5Y kurangi 5Y habis ya. 1500 kurangi 1200 300. X nya 300 bagi 2 150. Nah, jadi ketemulah X dan Y-nya 150 ya. Jadi kita menemukan titik-titik ini. Nah, anak-anakku, jadi untuk mencari daerah kita sudah selesai, bahkan kita sudah mendapatkan titik-titiknya ya. Ada titik-titik 0,0, ada 0,240, ada 150 kali 150, ada 300,0. Kemudian titik-titik ini mau diapain sih? Ya gitu ya. Titik-titik ini mau diapain sih? Di sini kita akan mencari yang namanya nilai optimum. Ini, jadi pembahasan kita itu mencari nilai optimum. Tadi kita kan akan mencari laba maksimum. Nah, itu tujuan kita itu di sini kita akan mencari laba maksimumnya. Oke. Nah, yuk kita lanjutkan bagaimanakah caranya mencari laba maksimum. Laba maksimum didapatkan dari titik-titik tersebut. Kita tes apa artinya X tadi ya. Jadi X tadi saya kasih warna lainnya. Oh, ini aja deh. Nah, biar beda. Jadi sekali lagi yang X
itu adalah jumlah penumpang ekonomi ya. Kelas ekonomi. Yang Y jumlah penumpang kelas IPA. Bukan kelas IPA, kelas VIP ya. Jadi jumlah penumpang ekonomi, jumlah penumpang VIP. Nah, jadi keuntungan maksimumnya itu terjadi apabila berapa jumlah penumpang ekonominya dan berapa jumlah penumpang VIP-nya. Apakah di titik ini misalnya apakah penumpang ekonomi 0, VIP 0? Tidak mungkin atau ya, tidak ada yang naik pesawat. Apakah Y-nya saja yang 240, yaitu yang VIP-nya saja 240, atau jadi tanpa ekonomi, atau apakah menerima yang ekonomi saja 300 orang tanpa ada yang VIP, ataukah ini 150 setengah-setengah. Yuk kita lihat, kita hitung bersama-sama ya. Nah, oke. Jadi tadi sudah kita dapatkan titik-titiknya. Nah, ini dia. Kita namakan sekarang ada titik A, titik E, titik D ya. Oke. A, E, D. Ya, karena B, C tadi sudah eliminasi ya. Oke. Nah, jadi ya laba itu didapatkan dari iya. Sebentar. Ya, ingat tadi rumus laba di depan paling awal ya. Ketika kita menuliskan persamaan laba itu tadi adalah 100.000 ya rupiah dikali X ditambah 200.000 rupiah dikalikan Y. Ini laba. Ya, labanya ini ya. Nah, maka di dalam tabel kita akan tuliskan seperti ini. Loh, Pak, ini kok X tambah 2Y, kenapa? Memang ini seharusnya F itu adalah 100.000 X, atau supaya lebih, karena ini kecil ya, 10 pangkat 5X ya, ditambah 2 kali 10 pangkat 5Y, 200.000 Y. 100.000 X ditambah 200.000 Y. Kalau kita sederhanakan, jadinya X tambah 2Y gitu ya. Kalau ini semuanya saya bagi dengan 100.000 dibagi dengan 10 pangkat 5, hasilnya adalah X ditambah 2Y gitu. Jadi ini untuk menyederhanakan saja ya. Untuk menyederhanakan saja. Nah, maka si titik-titiknya ini, nah kita lihat di sini ya. Di titik A 0,240. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan, X-nya 0, kemudian 2 ya. Nah, 2 tuh. Dikali Y, Y-nya 240. Hasilnya 480. Gitu ya. Yang kemudian di titik D, jadi ini titik A sudah ya, titik A sudah. Titik D, nah titik D 300,0 dimasukkan 300, X-nya 300, Y-nya 0, 2 kali Y. 300 tambah 0 hasilnya 300 ya. Titik E yang ini, titik E sekarang. Titik E 150 kali 150. X-nya 150 ditambah 2 kali 150. 150 ditambah 300 jadinya 450. Setelah itu kita bandingkan, ini 480, ini 300, ini 450. Mana yang paling besar? Yang paling besar yang itu, maka kita tulisin di sini sebagai maksimum. Jadi bisa disimpulkan ya, kesimpulan laba maksimum sama dengan
480 kali 10 pangkat 5 atau 100.000 ya. Jadi kita tambahkan saja nolnya ada 5. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5. Kasih per 1000. Nah, laba maksimumnya adalah 48 juta ya. Jadi laba maksimumnya adalah 48 juta. Nah, gitu. Anak-anak ya. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi kesimpulannya apa? Berarti laba maksimum akan tercapai apabila penumpang ekonominya 0 dan penumpang VIP-nya 240. Ya. Jadi semuanya diisi oleh penumpang VIP ya. Kalau semuanya diisi dengan penumpang VIP, maka didapatlah laba maksimum ya. Mungkin di antara kalian ada yang protes, Pak, kan jumlah jumlah penumpangnya 300, kenapa tidak 300 saja orang yang naik pesawat? Kira-kira apa sih? Kenapa harus 240? Kenapa tidak 300 orang saja yang naik pesawat VIP? Ya, itu pertanyaan untuk kalian ya. Kenapa tidak 300? Kenapa harus 240? Kenapa tidak 300 saja, Pak? Biar lebih maksimum. Kan kalau 300 dikali 200.000 jadinya 60 juta Pak pesawatnya ya. Silakan kalian cari jawaban tersebut ya. Tapi ingat, pesawat juga harus safety, harus aman. Nah, itu clue-nya adalah pesawatnya harus aman ya selama perjalanan. Oke, sampai di sini dulu ya. Habis ini seperti biasa saya kasih soal. Mungkin soalnya tidak banyak dulu ya. Ini bahasanya panjang juga. Ya, tapi kalau yang punya power yang lebih banyak silakan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.